Budi sudah cukup dan sudah dijelaskan dengan seperti tadi. Untuk pertanyaan Ibu di sana yang kedua, kalau memang Yesus itu anak Allah, bagaimana dengan masalah kesakralan Allah sendiri? Ya, seperti tadi Pak Budi sudah singgung, dan itu masalah budaya, ya, masalah budaya. Saya pernah ya berhadapan dengan Unitarian, Frans Donald dan sebagainya. Mereka bilang begini, anak gubernur kan bukan gubernur, anak bupati memang bukan bupati, anak kepala desa bukan kepala desa. Saya pikir, jadi anak Allah itu bukan Allah. Saya pikir sepintas lalu memang iya. Tapi kalau dipikirkan, yang dipersoalkan masalah Allah itu masalah hakikat. Tetapi gubernur, bupati, kepala desa itu masalah jabatan dan sebagainya. Kalau soal jabatan memang anak gubernur itu jabatan. Anak gubernur bukan gubernur. Tapi kalau bicara masalah hakikat, anak manusia kan manusia, anak monyet kan monyet, anak ular kan ular. Tapi apakah karena anak monyet itu sama hakikatnya dengan bapaknya, anak monyet adalah monyet? Tidak ada pengaruh apa-apa pada kemonyetan bapak. Ya, karena itu kalau Yesus anak Allah, dan itu berarti dia Allah dalam pengertian orang Israel pada saat itu, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh apa-apapun kepada kealahan daripada bapaknya sendiri. Nah, saya tambahkan lagi mengenai mengampuni dosa. Ya, saya pernah debat dengan Unitarian juga. Mereka mengatakan, wah, kalau Yesus, saya mengatakan Yesus mengampuni dosa, ini sebagai bukti bahwa dia Allah. Lalu mereka memakai ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, toh kita juga disuruh mengampuni orang yang bersalah pada kita. Berarti apakah semua kita yang mengampuni orang yang bersalah berarti kita Allah? Tunggu dulu masalahnya, ya. Kalau misalnya ya, Pak Budi berbuat salah kepada saya, sayanya mengampuni Pak Budi, itu tidak membuktikan bahwa tidak ada di situ. Itu memang hak saya. Tapi kalau saya bersalah kepada Pak Budi, sayanya bersalah pada Pak Budi, tiba-tiba misalnya datang Pak Chandra, Pak Esra, saya ampuni Anda karena bersalah kepada Pak Budi. Loh, apa urusan Anda? Ini yang salah ini antara saya dan Pak Budi, tidak ada urusan sama Pak Chandra. Tapi kedua, kalau pada saat saya bersalah kepada Pak Budi, saya juga berdosa kepada Tuhan. Lalu Pak Chandra datang mengatakan, atas dosamu Esra terhadap Tuhan, saya ampuni kamu. Ada dua kemungkinan, dia Tuhan atau dia gila. Ya. Jadi karena itu, saya gila, Islam pun tidak percaya Yesus gila. Dan karena itu maka kalau dia mengampuni, dia tidak ada urusan situ. Dia lihat orang berdosa, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka kalau dia mengampuni, tidak bisa tidak. Dia adalah Allah dan memang haknya untuk mengampuni. Itu sebagai bukti yang kuat bahwa dia adalah Allah. Dia melakukan suatu tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh Allah saja. Amin. Ya. Silakan kepada Pak Muku kita tanggapan dari beberapa pertanyaan. Berkaitan dengan Injil Kristen, Injil kepada Pak Muku kita sama hidup kekal. Ya, ya tadi sebelumnya saya ingin sedikit tentang yang disampaikan Pak Budi tadi. Ya, kami sama-sama memang menggunakan Alkitab. Memang ada persetujuan tidak menggunakan Al-Quran, tapi benar-benar Alkitab. Dan temanya sudah disetujui tentang apakah Yesus itu Tuhan atau manusia. Nah, justru ini kita perdebatkan. Jadi sampai kapanpun kami tetap membantah Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Bapak ini tetap akan membantah bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, inilah nanti audiens nanti akan menilai mana yang benar. Jadi kalau untuk memaksakan kami mengakui Yesus itu Tuhan atau membuktikan Yesus Tuhan juga sangat tidak mungkin, ya kan? Justru kami hadir di sini untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Apa-apa silakan Yesus itu Tuhan. Biarlah nanti kita audiens sendiri akan menilai Yesus Tuhan atau tidak. Nah, kemudian ada tadi yang mengatakan kenapa kalau Injil tidak asli, kenapa kita menggunakan itu? Nah, sebenarnya maaf saja kita tidak boleh menggunakan Al-Quran atau apa, tapi biar kami punya pedoman. Ya, ini apabila ada ahli kitab Yahudi atau Nasrani berbicara kepadamu, maka janganlah kamu benarkan semuanya dan jangan pula kamu dustakan semuanya. Tapi katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, itu Al-Quran, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya, itu Taurat, Zabur, dan Injil. Apabila yang dikatakannya benar, janganlah kamu mendustakannya. Tapi jika dikatakannya itu batil, bukan dari Allah, maka janganlah kamu membenarkan. Nah, berdasarkan ini, kami berkesimpulan bahwa sesungguhnya Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil seperti yang dipegang umat Kristiani ini, ya tidak benar semuanya, tapi tidak juga salah semuanya. Artinya apa? Mana yang benar, yang sesuai dengan ajaran kami, itu kami terima. Kalian tidak, ya itu kami tolak.
Ya, makanya kenapa kami mau membedah Injil menggunakan Alkitab selama perdebatan ini? Jadi kami hanya kan menggunakan ayat-ayat yang kami rasa itu benar, tidak bertentangan. Kemudian ayat berkaitan Yohanes 17 ayat 3, ya itu jelas kan. Yohanes 17 tadi saya ulang lagi ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya, sudah. Nah, terus ditanya apa yang mau dipertanyakan nih? Yang dipertanyakan untuk memperoleh hidup yang kekal, surga itu kan mengenal Allah, mengenal yang diutus. Baik, jadi kata Yesus inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu abadi, masuk surga, iya kan? Ya. Nah, untuk masuk kekal, mendapat surga, ada dua kata Yesus. Pertama, kita akui jadikan Allah satu-satunya. Kemudian Yesus sebagai seorang utusan. Jadi kita menjadikan Allah satu-satunya disembah dan Yesus sebagai utusan, itulah kita hidup kekal. Kita akan selamat. Tapi kalau kita membuat ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, ini Yesus mengatakan satu-satunya Allah dan dia hanya seorang utusan. Nah, sekarang kita justru menjadikan Yesus jadi Tuhan, bahkan Allah itu sendiri. Kan bertentangan dengan ucapan Yesus ini. Itu bertentangan. Yesus mengatakan satu-satunya Allah dan dia hanya seorang utusan. Kenapa kita tidak aminkan? Mengenalnya dua kata, Pak. Mengenal Allah, mengenal Yesus. Iya. Memperoleh hidup surga. Mana? Itu dua ayat. Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau. Engkau siapa? Ya Allah. Allah, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya bukan Tuhan, bukan. Terus mengenal Yesus Kristus itu. Iya, yang apa? Surganya. Ya, ini yang mengenal Yesus, yang siapa ini? Yang siapa utus? Iya. Nah, siapa engkau ini? Siapa Allah kan? Iya, mengenal dua-duanya. Iya, kenal dua-duanya, tapi satu Allah, satu utusan. Satu yang Allah, satu yang diutus. Ayat 5. Ayat 5. Ayat 5 Pak. Oh, ayat 5. Ayat 3 dan ayat 5. Ya, kalau ini kan jelas kan ini sebenarnya kan sadatain maksudnya. Kalau ayat 5 bunyinya gimana? Ya, oleh sebab itu ya Bapak, Yohanes 17 ayat 5. Ayat 7. Saya rasa salah itu. 17, saya kira Yohanes 3 ayat 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia ada. Jadi Yesus minta kepada Allah supaya dia dipermuliakan. Iya. Yesus minta kepada siapa? Allah kan, Bapa. Berarti dia kan bukan Bapa, dia bukan Allah. Kalau dia Allah, kenapa dia harus minta? Iya. Sebentar. Sudah saya bilang tadi, Injil Yohanes ini ya yang paling lemah dari seluruh kitabnya justru Injil Yohanes. Tadi kan sudah saya katakan, ini hasil seminar di Amerika oleh seluruh orang Kristen. Itu justru Yohanes itu tidak ada satupun yang dianggap ucapan Yesus yang benar. Jadi ini masuk ke dalam golongan black, hitam tebal. Artinya Yesus tidak mengatakannya. Bapak-bapak, Injil Yohanes ini ditulis paling terakhir. Kalau ayat ini ada di Injil Yohanes, mestinya Matius juga menulis, Lukas menulis, dan Markus menulis. Tapi kenapa Markus, Matius, Lukas yang ada, kenapa tidak menulis ayat yang sama seperti Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya kan? Itu ayat emas. Tapi kenapa hanya Yohanes menulis, Matius, Markus, Lukas tidak menulis? Sementara Matius, Markus, dan Lukas, Injil yang duluan terbit, kok nggak ada ucapan Yesus seperti itu? Tiba-tiba Yohanes yang muncul paling terakhir, ada ayat ini. Mestinya kalau betul-betul Yesus berucap seperti itu, 4 itu harus abadikan. Tapi ternyata hanya Yohanes yang datang belakangan, yang 3 ini diam, tidak menulis. Kalau 3 nulis, 1 enggak, mungkin lebih kuat. Atau 2 nulis, 2 enggak, sama kuat. Tapi apa? 3 tidak menulis yang duluan terbit, tahu-tahu hanya 1 menulis, itu paling
belakang. Ini Injil yang sangat lemah sekali, Pak. Ya, saya ngomong tidak keluar konteks. Saya tadi bicara tentang silsilah Yesus, identitas Yesus dulu. Masalah silsilah kan identitas Yesus. Sekarang langsung aja, saya tanya pada Pak Ezra dan Pak Hasan. Yesus itu keturunan Daud melalui Sulaiman ataukah melalui Natan? Kalau menurut Matius, Yesus itu keturunan Daud melalui Salomo. Kalau menurut Lukas, Yesus itu keturunan Daud melalui Natan. Ini kan urusan masalah identitas Yesus. Nah, kalau urusan identitas Yesus masalah silsilah aja nggak bener, apalagi ngomong masalah Yohanes ini, ngomong kosong ini semua. Ya, ayo coba Mbak Budia Sali dan Pak Ezra dan orang-orang itu silakan jawab pertanyaan saya tadi. Oke, saya akan jawab. Sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan suatu kutipan ya dari seorang ahli teologi Reform itu suatu aliran dalam Kristen yang mengatakan sebagai berikut ya. Saya bacakan hanya Indonesianya saja, terjemahnya. Salah satu dari pandangan-pandangan tentang kitab suci ini harus diterima. Atau kitab suci orisinilnya tidak bersalah, atau kitab suci orisinilnya bersalah. Pandangan pertama adalah pandangan dari gereja dalam segala zaman. Pandangan yang terakhir adalah pandangan dari para rasionalis dalam segala zaman. Yang menerima pandangan pertama, secara alamiah akan berusaha untuk menyingkirkan kesalahan-kesalahan dari para penyalin dan mengharmoniskan ketidaksesuaian. Dan dengan itu, membawa manuskrip atau naskah itu lebih dekat kepada autograf yang orisinil. Melalui proses ini, kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian berkurang secara bertahap, dan kepercayaan terhadap ketidakbersalahan kitab suci dikuatkan. Ia yang menerima pandangan kedua, bahwa Alkitab bersalahnya ya, secara alamiah akan berusaha untuk mengabadikan atau menghidupkan terus-menerus kesalahan-kesalahan dari ahli-ahli Taurat atau para penyalin, dan melebih-lebihkan dan meneguhkan ketidaksesuaian itu. Melalui proses ini, kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian bertambah secara bertahap, dan ketidakpercayaan kepada kebersalahan kitab suci dikuatkan. Saya lanjutkan dengan kutipan lagi satu orang yang bernama E.J. Young yang berkata demikian. Adalah sesuatu yang benar bahwa jika kita mulai dengan anggapan bahwa Allah ada dan bahwa Alkitab adalah firman-Nya, kita akan ingin untuk dipimpin dalam seluruh perjalanan kita oleh apa yang kitab suci katakan. Juga adalah sesuatu yang sama benarnya bahwa jika kita menolak anggapan dasar dari kekristenan ini, maka kita akan sampai pada hasil yang bermusuhan terhadap kekristenan yang bersifat supranatural. Jika seseorang mulai dengan anggapan dari orang yang tidak percaya, ia akan berakhir dengan kesimpulan dari orang yang tidak percaya. Jika sejak awal kita menolak bahwa Alkitab adalah firman Allah, atau jika kita secara sadar atau tidak mengubah klaim atau tuntutan dari kitab suci, kita akan sampai pada suatu posisi yang sesuai dengan titik awal kita. Ia yang mulai dengan anggapan bahwa kata-kata dari kitab suci mengandung kesalahan tidak akan pernah, jika ia konsisten, sampai pada pandangan bahwa kitab suci adalah firman yang tak bersalah dari Allah yang hidup dan kekal. Sebaliknya, ia akan menyimpulkan dengan suatu posisi yang sesuai dengan titik awalnya. Jika seseorang mulai dengan manusia, ia akan berakhir dengan manusia. Semua yang mempelajari Alkitab pasti dipengaruhi oleh anggapan dasarnya. Jadi saudara, para bapak-bapak ini datang kepada Alkitab. Mereka mau belajar Alkitab, tapi datang dengan suatu pra-anggapan Alkitab itu bukan firman. Alkitab itu salah. Jadi cari-cari sampai dilebih-lebihkan. Memang ada kesalahan, tapi tidak sebanyak itu. Lalu ditambah-tambah yang tidak salah pun dikatakan sebagai salah. Ya, dan akan saya buktikan. Sekarang saya kembali kepada pertanyaan. Saya tidak menghindari pertanyaan. Sebetulnya bisa saja saya hindari, karena ini tidak sesuai dengan konteks ya. Konteksnya memang Allah atau bukan.
Tapi ini konteksnya, kebenarannya, silsilahnya dan sebagainya. Tadi ditanyakan Yesus itu keturunannya Nathan atau Sulaiman? Saya jawab, dua-dua. Poliandri ya. Enggak. Coba terangkan itu gimana? Oke, tunggu tanggal mainnya. Saudara, Injil Lukas dan Injil Matius, sak bodoh-bodohnya dua orang ini ya, tidak mungkin memberikan dua silsilah yang begitu berbeda. Jumlah orangnya saja lain, jumlah orangnya tidak sama, yang Lukas jauh lebih banyak, dan nama-namanya pun sama sekali berbeda. Apakah mereka dua gila? Lalu tuliskan itu silsilah Yesus, segila itukah? Aneh kalau Islam menganggap bahwa Alkitab kita sudah diedit. Kalau memang diedit, hal yang kelihatan kontradiksi itu pasti sudah dibuang semua, sehingga tidak terlihat kontradiksi. Bahwa ada tetap hal itu menunjukkan Alkitab kita tidak diedit, sehingga kontradiksi atau seakan-akan kontradiksi itu ada. Jawabannya gampang ya. Sekarang perhatikan Matius maupun Lukas. Matius itu mempunyai penekanan beda dengan Lukas. Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Karena itu Lukas satu-satunya yang menceritakan Yesus pada usia 12 tahun bertambah besar dan sebagainya. Menekankannya manusia. Tapi Matius menekankan Yesus sebagai raja. Diawali dengan silsilah, lalu orang Majus datang sujud menyembah dia karena penekanannya Yesus sebagai raja. Di akhir pada Matius pasal 28, segala kuasa di bumi dan surga kuberikan padamu. Jadi saudara, itu menekankan Yesus sebagai raja. Karena Matius menekankan Yesus sebagai raja, tidak ada raja diambil silsilah dari pihak mamanya. Silsilahnya dari Yusuf. Dan cocok ya, dalam Matius yang diceritakan Yusufnya yang jadi penekanan. Matius pasal 2, Yusufnya yang mimpi didatangi malaikat. Terus penekanan Yusuf. Karena itu silsilahnya dari pihak Yusuf. Yang Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia itu dia bukan anaknya Yusuf. Yesus tidak punya bapak jasmani. Dia cuma anak Maria. Jadi ditekankan silsilah dari Maria. Dan memang penekanan Maria cocok. Malaikatnya datang pada Maria, mengumumkan, menyatakan dia bakal hamil biarpun belum menikah dan sebagainya. Jadi tidak aneh dua silsilah beda. Satu dari Maria, satu dari Yusuf. Apanya yang aneh? Dua-dua benar, Nathan maupun Salomo. Tolong dicek dari Daud ya. Yusuf sama-sama Yusuf antara Lukas dengan Matius, ataukah yang satu Yusuf, yang satu Maria? Tolong dicek. Anak itu bisa anak menantu. Apanya? Tolong dicek aja, dicek Bibelnya, dicek. Tolong dicek. Jangan bohong, mungkin ada orang Kristen, ada orang Islam. Jangan Tidak bohong. ada bohong, saya dari dulu sudah mengajarkan itu. Tanyakan jemaat saya, lihat buku-buku saya sudah mengajarkan hal itu jauh-jauh sebelum saya berdebat. Ya, sekarang tolong dicek aja, dicek. Yang mana? Di pakai lain ini ada ini. Ya, yang Pak, mana? yang Lukas, yang Matius Lukas. atau Lukas? Silakan, Matius sudah ada. Ya. Ya. Nah, itu Matius 1, kalau Lukas pasal 3. Kalau Matius pasal berapa? Ayat berapa? Yang itu dibandingkan. Matius 1 ayat berapa? Matius 1, ya itu mulai pasal 1. Yang ditanyakan yang mana? Nah, Saya katakan yang Matius ini Ya. silsilah dari pihak Yusuf. gitu loh. Inilah silsilah Yesus. Nah, 6. Isai memperanakan Daud. Nah ya ini silsilah dari Yusuf. Coba saya cek aja. Kalau ini, kalau Yusuf kan 16. Ayat 16-nya Yakub memperanakan Yusuf. Iya, tapi biar awal. Jadi silsilah dari Yusuf. Coba saya cek pakai flash saya aja biar gampang. Tidak tahu. Tolong dicek Bibelnya. Jadi saya ngomong bukan out of context, masalah identitas Yesus awal dulu. Kalau masalah awal nggak beres, ya nggak beres. Ya, kita akan akhiri sesi ini di pukul 12.30. Ya. 12.30. Oke tuh. Ya, sambil mencari
ayat dalam Injil, Pak Ezra mau menjelaskan pertanyaan yang ditujukan ke Pak Ezra. Jadi tadi tentang masalah ini ya, nanti kita tunggu dulu Pak Masud, Pak Ya. presentasikan itu. Tapi mungkin saya kira ya ini coba perlihatkan Yohanes 17 ayat 5 yang tadi dipakai oleh Pak Moko kita. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tadi ditanya di sana. Nah dari sana Pak Moko Ginta hanya stop. Oh, permuliakan aku. Yesus bukan Allah, makanya dia meminta. Orang Kristen punya jawaban. Kenapa dia meminta kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu? Berarti dia sudah punya kemuliaan sebelumnya, bahkan itu sebelum dunia. Tapi kenapa harus minta lagi? Karena dia menjadi manusia, direndahkan sampai mati di kayu salib. Makanya kemuliaan ini dia minta kembali dipermuliakan lagi. Itu jawabannya. Tapi kenapa Pak Moko kita nggak berani lanjutkan kalimatnya? Yang memiliki di hadiratmu sebelum dunia. Kalau Yesus sudah ada sebelum dunia, tidakkah itu membuktikan dia Allah? Pak Moko kita cari jawab. Karena Yohanes, Injil Yohanes ini sudah tidak benar semua atas dasar kelompok kisah seminar yang berapa ahli yang bicara di Amerika. Saya belajar ini, saya tidak presentasikan ini. Tapi itu semua masih diperdebatkan. Salah satu kesimpulan dasar mereka, kenapa ini merah muda dan sebagainya, mereka mulai dari asumsi satu kalimat atau kata itu benar-benar ucapan Yesus kalau dicatat di dalam tempat Injil. Itu baru dianggap ini. Nah karena dalam Yohanes tidak ada di Matius, Markus, Lukas, lalu akhirnya dibikin hitam. Sekarang kita persoalkan, tidak usah kesimpulan mereka dulu. Dasarnya dari apa? Harus mengatakan seperti itu. Yes. Waktu saya sebelumnya debat tertulis dengan Pak Moko Ginta, saya pakai Yohanes 1 ayat 1. Yesus kekal. Pak Moko Ginta bertanya, kalau memang ayat itu penting, kenapa tidak ada di Matius, Markus, Lukas? Saya tanya, aturan dari mana satu ayat baru boleh diterima? Kalau ada dalam Matius, Markus, Lukas. Dan sampai saya bertanya, saya tanya sampai 5 kali. Dan Pak Moko Ginta tidak menjawab sama sekali. Jadi dasar itu harus diperdebatkan. Kesimpulan dari Jesus Seminar di Amerika tentang warna merah, hitam dan sebagainya, itu masih dipersoalkan. Dan karena itu, maka aturan dari mana? Harus keempatnya catat. Tidak ada aturan. Karena itu, kalau kita percaya di firman Allah seperti tadi asumsinya, maka dia pun tidak ada di Matius, Markus, Lukas. Pokoknya ada dalam kitab suci. Maka itu harus diterima. Yesus ada, kemuliaannya sudah sebelum dunia dijadikan. Itu tidak bisa tidak diatur Allah. Saya kira tidak ada jawaban lain terhadap kalimat itu dari pihak Islam, kecuali mengatakan ayat itu palsu. Ya. Ini ada penjelasan dari Pak Masud tentang silsilah. Ya, ini disebutkan ya. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28, tandingannya Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16. Kalau yang Lukas, yang bagian kananku, Yesus ya, itu dianggap sebagai anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Lewi. Berarti ini dari jalur Yusuf juga. Begitu pula Matius. Ya, Yesus dianggap sebagai anak Yusuf. Yusuf anak Yakub. Jadi tidak ada silsilah dari Maria itu. Tolong dicek lagi. Pak. Yang tadi saya bukan tidak menjawab Yohanes 1 dan 1 kepada Pak Ezra, tapi saya bilang ya nanti kita diperdebatkan di sini aja. Karena untuk membahas lewat SMS kan panjang sekali, menurut itu kan sulit. Maksudnya ya sudah, kita berani nggak kita ketemu di sini? Dia berani, makanya ketemulah sekarang ini. Ya, makanya sekarang bagaimana jawabannya? Saya waktu itu tanya, Yesus, yang tulis ini Pak Moko kita berkata, lah itu kan Yohanes yang tulis. Lalu saya tanya, Yohanes yang tulis, saya percaya. Yohanes itu murid Yesus, belajar sama-sama Yesus, 3 tahun sama-sama Yesus, makan tidur bangun sama-sama Yesus. Lah Pak Moko kita ini muridnya Yesus pun bukan, pengikut Yesus bukan. Orang mau percaya mana? Misalnya sudah diperlihatkan, ini kata-kata Yohanes murid yang langsung Yesus. Ini Pak Moko kita yang 2000 tahun hidup setelah Yesus. Sudah mau percaya Yohanes itu Pak Moko kita. Saya ingin menjawab, tolong tunjukkan dulu Lukas 3 ayat 23. Saya tadi mengatakan yang dalam Injil Lukas, karena Yesus ditekankan sebagai manusia, maka itu ada silsilah dari sudut Maria. Secara manusia dia anak Maria, bukan anaknya Yusuf. Jadi harus silsilah dari sudut Maria. Nah lalu di dalam Lukas pasal 3 ayat 23 itu, ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur
kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, itu bukan kebenaran, orang kan tidak ngerti urusannya, saudara. Menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara, kata anak Eli ditujukan kepada Yusuf, dan itu diartikan sebagai menantu Eli. Kalau saudara mengatakan, loh, anak kok diartikan menantu? Lagi-lagi saudara, kita selalu mesti kembali kepada tradisi Alkitab, tradisi saat itu. Apakah ini sesuatu yang sah mengatakan kata anak diartikan menantu, ya atau tidak? Saya akan tunjukkan dalam satu kitab dalam Perjanjian Lama, Rut pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Rut pasal 1 ayat 11 sampai dengan pasal 13, sampai dengan ayat 13. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Dia berkata kepada siapa? Anak-anaknya dia dua-dua mati, saudara. Ini orang dua kepada siapa dia ngomong? Dua perempuan, Rut dan Orpa, yang dua-duanya menantunya. Tapi dia mengatakan apa? Pulanglah anak-anakku, my daughters, ya. Jadi anak digunakan untuk menantu, itu lumrah bahkan juga untuk zaman sekarang. Jadi saya mengatakan bahwa anak Eli itu ditujukan kepada Yusuf dan diartikan menantu Eli, itu sesuatu yang alkitabiah. Itu penjelasan yang sesuai dengan penggunaan kata itu di dalam Alkitab. Jadi seperti yang tadi saya katakan, yang di dalam Lukas, silsilah Yesus dari jalur Maria. Yang di dalam Injil Matius, silsilah Yesus dari jalur Yusuf. Karena itu jangan heran ada pertentangan. Tidak ada kontradiksi. Ini cuma kontradiksi yang dibuat-buat. Seperti yang tadi saya katakan, dilebih-lebihkan. Apa yang bukan kontradiksi dianggap sebagai kontradiksi. Contoh seperti itu banyak sekali, ya. Saya sampai pernah mendengar sesuatu yang paling ekstrim, ya. Mengatakan begini, Alkitab itu tidak masuk akal. Karena apa? Kalau dalam bahasa Inggris, ya, kata tabut perjanjian itu the Ark of the Lord. Sedangkan Bahtera Nuh, the Ark of Noah, karena digunakan Ark, A-R-K, itu sama, ya. Lalu mereka mengatakan ini di Ark of Noah, ini di Ark itu besar sekali, ratusan meter. Tapi ternyata bisa dipikul oleh 4 orang. Yang dipikul oleh 4 orang itu di Ark of the Lord, tabut Tuhan. Itu kecil. Lalu mereka tidak bedakan, lalu mengatakan dia sebesar itu kok bisa dipikul oleh 4 orang. Ini sudah, ya. Kalau orang datang ke Alkitab dengan percaya Alkitab bukan firman dan mengandung banyak kesalahan, dia akan melebih-lebihkan. Yang tidak salah dikatakan salah. Seperti dalam silsilah sama. Tidak ada kontradiksi. Yang satu jalur dari Yusuf, yang satu jalur dari Maria. Dengan itu saya mengharmoniskan apa yang dikatakan oleh mereka sebagai bualan Alkitab dan tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Yang ada itu lagi. Tolong tunjukkan ayat yang menyatakan bahwa Yusuf itu menantunya Eli. Ya ayat itu. Mana tidak ada. Itu hanya anak saja. Lah, makanya anak loh. Kan saya menafsirkan anak itu bisa diartikan menantu. Ya tidak bisa dong. Loh, Bisa. tidak bisa, ini kenapa? Jadi ini apa? 2 orang perempuan ini anak-anaknya Naomi. Nah, tapi kan ini tidak ada ceritanya. Loh, ada ceritanya di sini. Itu, coba ini dicek lagi. Ya, sebenarnya memang ini kesalahan. Contohnya lagi yang paling fatal adalah masalah anaknya Jerubabel itu. Nanti dulu, tentang Matius ini bagaimana? Iya. Jangan lari ke tempat lain dulu. Ini selesai. Sekarang tolong buktikan kalau ya Yusuf itu anak Eli dalam Alkitab. Buktinya bukan ini, buktinya bahwa Yusuf itu menantunya Eli. Tolong buktikan. Ayatnya mengatakan anak Eli, saya tafsir. Dan tolong buktikan kalau Maria itu anak Eli. Dalam Alkitab. Ayatnya mengatakan anak Eli. Dan saya menafsirkan itu Oh, tafsir. Tafsir itu bisa salah, bisa tafsirannya benar. sesuai dengan penggunaan kata itu dalam kitab Rut. Tafsiran itu Alkitabiah. Lah. Semua masih tafsir. Apakah Al-Quran tidak ditafsir? Betul, tapi kan ada bukti. Sekarang Ada apakah bukti? ada bukti Maria anaknya Eli? Tolong buktikan. Ayo silakan orang Kristen bisa membuktikan Kak kalau Maria itu anak Eli. Tolong buktikan. Buktinya ini ayat ini Lukas 3:23. Mana disebutkan Maria anak Eli? Enggak ada. Berarti menantu.
Dan itu didukung oleh Ruth. Kecuali beliau bisa runtuhkan ayat di Ruth. Sekarang begini ya, itu Yusuf bisa dianggap anak yang dimaksud di sini menantu, berarti kan Maria anaknya Eli. Kan begitu maksudnya. Sekarang mana dasarnya bahwa Maria itu anaknya Eli? Tolong buktikan. Itu minta dasar yang sama sekali tidak masuk akal. Duh, Menafsirkan Alkitab itu ditafsirkan ayat dengan ayat. Jadi di sini dikatakan anak Eli. Kalau betul-betul anak, maka tabrakan Alkitab dengan Alkitab, Lukas 3 dengan Matius 1. Karena itu ditafsirkan menantu. Dan saya sudah buktikan berdasarkan kitab Rut ini, menafsirkan anak sebagai menantu itu sah. Hanya itu saja penjelasannya. Dan menurut saya itu cukup. Kalau menurut kalian tidak cukup, terserah. Pak Budi sudah mengatakan begitu. Dan sekarang misalnya saya tanya, coba Pak Masuk ini buktikan bahwa Yusuf itu bukan menantunya ini. Coba buktikan, mana ayatnya? Benar. Jadi sama-sama tuntutan kamu itu nggak masuk akal, nggak pada tempatnya. Karena Baik, saya jawab. Karena nggak ada bukti. Tolong orang-orang Kristen yang tepuk tangan, Pak Budi, tolong buktikan kalau Yusuf ini menantu Eli. Yang kedua, kalau dia menantunya Eli, berarti ada data bahwa Maria itu anaknya Eli. Kan harus itu dasarnya. Buktinya Kok sudah jangan saya ngarang-ngarang. Ini kayak debat kusir. Buktinya sudah saya berikan ya. Di sini mengatakan anak Eli. Kalau betul-betul diartikan anak Eli, tabrakan antara Lukas dengan Matius. Orang yang percaya Alkitab itu firman Allah, dia akan berusaha mengharmoniskan dan bukan menabrakkan. Lalu untuk mengharmoniskan diartikan menantu. Tapi arti menantu itu didukung oleh kitab Rut ini. Jadi itu penafsiran sah. Ya sekali lagi saya tidak akan melanjutkan. Bagi saya ini sudah cukup. Kalau merasa tetap itu kurang, terserah. Tapi bagi saya mutlak 100% saya yakin silsilah Yesus dalam Matius dan Lukas tidak bertentangan. Oke, ya. Lukas 3:23 tadi dimunculkan lagi. Lukas 3:23 lagi. Yang tadi. Satu lagi. Lukas 3:23. 3:23. Nah ini. Coba kita perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini jadi dasar bapak tadi mengatakan Eli menantunya ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Pertanyaan, kalau ini firman Tuhan, kenapa Tuhan harus berkira-kira? Kedua, kenapa Tuhan harus meminta anggapan orang? Ya, kalau diwahyukan, kalau Tuhan yang memberi wahyu kata semua firman Tuhan, masa Tuhan harus berkira-kira? Tuhan tak tahu pasti. Kedua, masa Tuhan meminta dan anggapan orang? Oke? Ya. Banyak. Nah, kemudian yang terakhir Cukup banyak. berapa untuk ini? Iya cukup. Waktunya sudah melampaui batas 5 menit. Jadi waktu kami kendalikan sekali lagi bahwa apa yang menjadi pembicaraan kita sejak dari pagi jam 10 tadi adalah persoalan ketuhanan Yesus. Hal-hal yang menyangkut tentang ketuhanan Yesus telah kita bicarakan bersama. Bahkan ada yang ketidaksesuaian dan ada yang mesti harus diselesaikan. Mungkin di luar pembicaraan ini karena tidak mungkin faktor keterbatasan waktu ini. Dan kita bisa mengakhiri pembicaraan ini tentunya dengan di luar konteks jam ini. Ya. Jadi saya akan mengakhiri itu sesi pertama ini. Kemudian yang sesi kedua tentang kekekalan Yesus dalam waktu istirahat bisa dibicarakan. Apakah ini bisa diteruskan dalam konteks pembicaraan ini? Kalau tidak, ya kita nanti akan bertemu, akan saling mengemukakan pendapat bahwa kita akan berakhir dalam konteks pembicaraan dialog sampai di sini. Begitu. Nah, saya akan memberikan waktu istirahat kepada kaum muslimin untuk sholat hingga pukul 1 dan makan.
Demikian juga yang lain bisa menikmati acara sisa waktu istirahat ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ini Bapak kan bisa melihat apa ayat Alkitab. Jadi Alkitab sendiri memberi kesaksian bahwa Allah itu bukan manusia, ya. Allah bukan manusia. Banyak sekali. Dia bukan manusia. Jadi banyak ayat di Alkitab mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu manusia, itu bertentangan dengan ayat Alkitab itu sendiri.